Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Artificial Intelligence dan Data Analytics. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Chandra Erlangga dengan NPM 24163105076, kelas 3B dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Singa Perbangsa Karawang. Di kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai proyek akhir mata kuliah Artificial Intelligence dan Data Analytics. Di sini saya mengambil data rata-rata pengeluaran per kapita menurut kelompok telur dan susu per kabupaten atau kota pada tahun 2024 menggunakan metode Cummins Clustering. Kata kuncinya ada pengeluaran, telur dan susu, kabupaten atau kota, Cummins, konsumsi pangan, dan klaster. Baik, latar belakangnya kenapa saya memilih tema ini, itu karena pengeluaran telur dan susu berbeda antar daerah. Karena variasi ekonomi dan akses pangan, analisis klaster diperlukan untuk melihat pola konsumsi secara lebih jelas dan menyusun kebijakan pangan yang tepat sasaran. Tujuan penelitiannya, yang pertama, mengelompokkan kabupaten atau kota berdasarkan pengeluaran telur dan susu se-Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik tiap klaster. Dan yang ketiga, memberikan informasi untuk perencanaan kebijakan pangan dan gizi. Di sini saya ambil datanya dari data BPS. Di sini ada sumbernya. Kalau kita klik atau kita salin, maka akan muncul ke websitenya dari Badan Pusat Statistik. Di sini, ini data yang saya ambil. Variabelnya ada telur dan susu, telur ayam ras, telur ayam kampung, telur itik atau telur itik Manila, telur lainnya, telur puyuh, asin, mentah maupun matang, penyu, angsa, dan sebagainya. Ada susu cair pabrik, susu kental manis, susu bubuk lainnya, dan susu lainnya dan hasil lain dari susu. Ya, di sini datanya tahun 2024 dari semua kabupaten atau kota di seluruh Republik Indonesia. Ya. Nah, di sini metode penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan data pengeluaran telur dan susu per kapita per minggu tahun 2024. Data dibersihkan, dinomerikan, lalu dianalisis menggunakan Cummins K3 di RStudio. Hasil divisualisasikan dengan Face Cluster. Nah, di sini ada rumus matematikanya ya. Yang ini kalian bisa lihat sendiri. Ya, lalu ada hasil utama penelitian, yaitu terbentuknya 3 klaster dengan karakteristik berbeda-beda. Ada tinggi, sedang, dan rendah. Yang kedua, daerah dengan produksi tinggi berkumpul dalam satu klaster khusus. Begitupun yang sedang dan rendah. Yang ketiga, mayoritas kabupaten atau kota berada pada klaster menengah dan rendah menunjukkan variasi antar wilayah masih besar. Ya, bisa kita lihat di sini. Lalu buat lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke Studio R. Ya. Yang pertama-tama kita impor dulu datanya dari Excel yang sudah kita download dengan cara kita library RedXL. Kita run dan run lagi. Datanya kita numerikan ya, lalu kita view. Ya, datanya seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri. Yang dimana ini numerik, tapi yang kabupaten kota di bawahnya ini masih karakter.
Kita bisa lihat cek struktur data dulu. Ya, yang dimana di summary ini kita bisa melihat variabel kita, ya, yaitu bisa dilihat ada nilai minimumnya, ada kuadran 1, median, rata-rata, kuadran 3, dan nilai maksimum. Begitupun seterusnya. Baik, selanjutnya kita akan mulai lagi. Ya, yang pertama, karena tadi si kabupaten kota itu bukan numerik, maka kita akan pisahkan. Kita pisahkan. Ya, ini semua datanya sudah numerik. Ini ada angka semua. Lalu kita lanjut. Kita ada menggunakan 3 library, yaitu cluster, faktor ekstra, dan ggplot2. Kita run. Kita bersihkan datanya dulu. Ya, mantap. Lalu selanjutnya kita akan mengklasterkan. Ini kodenya setSheet 123 KMDTS atau Commons Data Telur dan Susu, yaitu klasternya kita akan menggunakan 3 dan startnya 25. Lalu kita bisa print Commons-nya. Ya, kita bisa lihat nilai-nilai Commons-nya di pojok bawah kiri dari semua kota. Ada kota Surabaya ada di klaster 1, kota Bogor ada di klaster 1, Sukabumi 1, Jakarta 1, ya, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Di sini juga ada info lebih lengkapnya, ya. Nah, ini kalau yang cluster yang KMDT cluster itu seperti yang di atas tadi sudah ditampilkan. Lalu ini ada size-nya, ya, atau pengelompokannya. Yang di sini cluster 1 ada 78 kabupaten atau kota, yang sedang ada 133, dan yang cluster 3 ada 157. Sekarang lagi. Nah, di sini iternya itu ada 2. Lalu karena data yang tadi sudah kita pisah, maka kita akan menggabungkannya lagi untuk kita akan merunning si datanya, lalu kita visualkan. Nah, ini hasil datanya yang sudah kita satukan lagi. Ada karakternya, ya. Lalu kita visualkan Common clustering. Begini, ya, hasilnya. Nah, di mana ini ada cluster 1, yaitu ada cluster tertinggi yang berwarna biru, ada cluster sedang, ada cluster rendah. Tadinya yang titik-titik ini mau saya namakan, tapi tidak saya namakan karena ini banyak sekali, ya, datanya. Datanya bukan hanya dari provinsi saja, tapi kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Makanya kalau ditampilkan namanya itu agak kurang bagus, ya, kurang estetik. Jadi saya tidak tampilkan namanya. Ya, baik. Hanya segini saja proyek saya yang bisa saya tampilkan. Oh iya, saya juga masih ada kesimpulannya, ya, dan implikasinya. Jadi kesimpulannya itu penelitian menyimpulkan bahwa kabupaten atau kota memiliki pola populasi telur dan susu yang beragam dan dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori utama. Klaster dengan produksi tinggi berpotensi dijadikan
antara pengembangan peternakan, sementara klaster sedang dan rendah memerlukan strategi peningkatan kapasitas seperti dukungan teknologi, penyediaan pangan, atau pembinaan ternak. Implikasinya pemerintah daerah dapat menggunakan hasil klaster ini sebagai dasar perencanaan kebijakan, alokasi anggaran, dan prioritas program pemberdayaan berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selebihnya, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.